Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Ida Isnanuraini. Di sini saya akan memandu sesi talkshow pada kesempatan pada malam hari ini. Di sesi kali ini, kita membahas tentang sistem pemerintahan parlementer di negara Singapura. Berbicara soal sistem pemerintahan, tentu saja setiap negara memiliki sistem pemerintahan, tidak terkecuali negara Singapura. Kali ini kita akan membahas apa saja sih sistem yang ada di negara Singapura. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dijelaskan oleh teman-teman kami yang akan sharing mengenai sistem yang ada di negara Singapura. Ya, walaupun harus dilaksanakan secara online. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami. Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Dita untuk menjelaskan materi mengenai apa itu sistem pemerintahan parlementer dan seperti apa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Untuk ini mohon dijelaskan, Kak Dita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan, di mana para pelaku dari lembaga eksekutif bekerja serta bertanggung jawab langsung kepada para parlemen. Adapun ciri-ciri sistem parlementer, yaitu yang pertama, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden atau Raja sebagai kepala negara. Dapat kita simpulkan yaitu Presiden yang berkedudukan kepala negara hanya memiliki tugas mengawasi pemerintahan tanpa adanya kewenangan apapun dalam kegiatan pemerintah. Yang kedua, Parlemen dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa, yaitu hak untuk mengangkat serta memberhentikan para pejabat atau bahkan menteri yang memimpin baik departemen maupun non-departemen. Yang keempat, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab dan bisa dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pemerintahan parlementer. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan sistem politik yang ada di Singapura? Apakah ada perubahan dari masa ke masa? Untuk ini mohon dijelaskan Kak Rahma. Terima kasih atas waktunya Kak Vivi. Di sini saya Rahma Ayu Nurita akan menjelaskan tentang sistem politik Singapura. Nah, untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa masa dalam proses politik dalam Singapura. Yaitu yang pertama, masa kolonialisme. Singapura telah mendapat kontrol politik pemerintahan di dalam negaranya sejak tahun 1959 yang diberi oleh koloni Inggris. Namun, terdapat beberapa kontrol juga yang masih dipegang oleh kolonial Inggris. Yang kedua yaitu masa Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini memimpin Singapura kurang lebih selama 30 tahun. Hal ini menciptakan suatu dominasi satu partai yaitu PAP atau People Action Party. Selain itu, Lee Kuan Yew ini sangat membatasi kebebasan media massa dengan cara memegang kontrol terhadap pencetakan dan penyebaran media massa ke masyarakat. Namun, di balik otoritas Kuan Yew ini, dia berhasil menciptakan politik yang bebas korupsi di Singapura. Yang ketiga adalah masa Pol Kok Tong. Pol Kok Tong ini menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1990 sampai 2004. Pol Kok Tong ini tidak banyak merubah sistem politik yang telah ada. Hal ini dikarenakan Kok ini anggota dari PAP yang mendukung sistem politik otoriter. Selama masa pemerintahannya, dia lebih fokus terhadap liberalisasi perekonomian dan kemajuan berpikir masyarakatnya. Koch juga mendapatkan simpati masyarakat karena gaya kepemimpinannya yang bersifat konsultatif. Yang terakhir adalah masa kepemimpinan Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong ini merupakan anak dari Lee Kuan Yew, dan dia telah memimpin Singapura sejak tahun 2004. Ia juga merupakan sekjen dari PAP.
Sri Sian Lang ini membuat peraturan tentang persamaan hak dalam parlemen untuk seluruh etnis, gender yang ditunjukkan dengan berbagai peraturan yang ia ciptakan di parlemen. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Rahma. Oke, selanjutnya pada sistem kenegaraan, gimana nih dengan kenegaraan di negara Singapura? Untuk ini mohon dijelaskan, Kak Firda. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenegaraan di negara Singapura. Negara Singapura, seperti yang kita tahu, menganut sistem pemerintahan parlementer yang bentuk sistemnya di dalamnya itu berbentuk unikameral. Nah, sistem unikameral ini yaitu sistem yang mana majelis tinggi dan majelis rendahnya ini sama rata, jadi tidak membedakan. Nah, karena menganut sistem parlementer, maka kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, lalu Presiden di Singapura ini tugasnya ngapain aja sih? Nah, tugas Presiden di Singapura ini selain sebagai simbol negara, tetapi juga memiliki wewenang, tanggung jawab, dan beberapa tugas. Yang pertama, Presiden Singapura ini memiliki tugas menjaga integritas pelayanan publik, serta memiliki tugas juga mengangkat Perdana Menteri dengan memperhatikan kursi-kursi parlemen. Selain itu, Presiden Singapura juga mengangkat menteri atas izin Perdana Menteri. Nah, kemudian Presiden Singapura juga dapat bertindak tegas apabila terjadi ancaman terhadap hukum negaranya, misalnya rancangan undang-undang yang diajukan oleh parlemen mengandung ancaman terhadap cadangan dana finansialnya. Nah, maka Presiden Singapura berhak untuk menolak rancangan undang-undang tersebut karena Presiden Singapura ini memiliki tanggung jawab dalam menjaga cadangan dana nasional negara Singapura. Nah, terus Presiden di Singapura ini menjabat selama 6 tahun, sedangkan Perdana Menterinya menjabat selama 5 tahun. Kemudian di negara Singapura sendiri memiliki Supreme Law yang isinya konstitusi tertinggi. Nah, konstitusi tertinggi ini dapat berubah apabila mencapai 2/3 suara dari parlemen. Nah, nantinya perubahan ini akan disahkan oleh Presiden Singapura. Seperti itu penjelasan tentang kenegaraan yang ada di Singapura. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Dengan sistem pemilunya sendiri, gimana sih sistem pemilu yang ada di negara Singapura? Untuk ini mohon dijelaskan, Kak Risma. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Kak Vivi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemilu yang ada di Singapura. Yakni sebelum itu negara-negara di dunia, terutama yang menganut sistem demokrasi, tentu tidak asing lagi dengan yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Nah, pemilu ini juga selalu berkaitan dengan antara dua hal, yakni antara masalah yang pertama masalah politik, yang kedua yakni pergantian pemimpin. Hal ini disebabkan karena pemilu ini mekanisme pergantian kekuasaan yang dinilai paling aman, terutama jika dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Nah, di Singapura sendiri, pemilu ini digunakan untuk memilih seorang pemimpin kepala negara di sana. Lantas, kepala pemerintahan atau Perdana Menteri apakah juga dilakukan pemilu sebagai pemilihan? Tidak, di sana Perdana Menteri ini dipilih langsung oleh anggota parlemen dan juga presiden ini berhak mengusulkan kandidat yang akan menjadi Perdana Menteri. Meskipun seperti yang dijelaskan Kak Rahma tadi ya, meskipun Singapura ini menganut sistem demokrasi semu yang notabene-nya didominasi otoriter oleh para pemimpin, namun tetap saja pemilihan kepala negara ini tetap menggunakan pemilu sebagai cara evakuasinya. Nah, pemilu di Singapura ini mewarisi dari pemerintahan kolonial Inggris yang dimana menggunakan sistem distrik atau memakai prosedur winner takes all, sehingga munculnya ada 3 golongan yakni GRC, NCMP, dan NMP.
GRC ini Group Representative Constituency, NCMP ini Non-Constituency Member of Parliament, dan juga NMP Nominated Member of Parliament. Nah, GRC ini warga masyarakat kalangan tertentu di Singapura harus memilih grup pilihan mereka, yang dimana grup pilihan mereka ini termasuk etnis minoritas di grup mereka. GRC ini yang di Singapura terdapat partai politik yang terbesar yang selalu memenangkan kursi parlemen, yakni bisa diingat kembali PAP namanya, People Action Party, di mana di sana itu merupakan partai politik terbesar di Singapura. NCMP ini merupakan golongan oposisi di mana mereka itu punya suara yang cukup banyak, namun kalah dalam pemilu. Lalu yang NMP yakni warga Singapura biasa yang tidak tergabung dalam partai politik, namun tetap bisa berpartisipasi pada pemerintahan, ini disendirikan dalam golongan NMP, NMP Nominated Member of Parliament itu tadi. Nah, pemilu di Singapura ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pada tahun 2017 dinilai tidak menggunakan suara rakyat sama sekali. Maka dari itu, terpilihnya Halimah Jacob itu rakyat itu tidak welcome gitu loh. Karena rakyatnya itu pada memiliki asumsi kalau tahun 2017 itu pemilunya tidak menggunakan suara rakyat. Nah, atas hal tersebut, Lee Hsien Loong, Perdana Menteri di Singapura ini, Lee Hsien Loong, berencana kalau pemilu selanjutnya ini akan digelar lebih cepat, yaitu 1 tahun lebih cepat sebelum mandat pemerintah yang sebelumnya itu berakhir. Tapi yang spesial di sini itu usia matang di Singapura ini yang berhak memilih pada umur 21 tahun. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui, Singapura adalah negara yang memiliki ekonomi yang maju. Lalu bagaimana kelanjutan dari sistem ekonomi yang ada di negara Singapura? Untuk ini mohon dijelaskan Kak Yoga. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Arianto. Nah, dari pertanyaan tadi, sistem perekonomian Singapura menerapkan sistem ekonomi pasar yang maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan ekspor, sehingga ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor. Singapura juga memiliki sebuah pasar ekonomi yang maju dan terbuka dengan produk domestik bruto per kapitanya kelima tertinggi di dunia. Bidang ekspor, perindustrian, dan jasa merupakan hal yang penting dalam ekonomi Singapura. Pemerintah Singapura berhasil menetapkan sistem uang yang tinggi dengan memperkenalkan sistem penyimpanan uang yang wajib kepada para pekerjanya. Singapura juga memperbaiki dan meningkatkan pendidikan dan teknologinya sampai sekarang. Era globalisasi yang terjadi pada saat ini juga menyebabkan Singapura lebih perhatian kepada usaha untuk menjadikan negaranya sebagai sebuah pusat keuangan dan teknologi dalam kawasan Asia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jika dilihat dari seluruh pembicara, kita juga perlu tahu dengan kelebihan sistem pemerintahan parlementer yang ada di Singapura. Lalu apa saja sih kelebihan dari sistem yang ada di Singapura? Untuk ini akan dijelaskan oleh Kak Wulan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem parlementer yang ada di Singapura. Yang pertama yaitu pembuatan dan penerapan kebijakan lebih efisien. Di Singapura ini, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara efisien karena sangat mudah penyesuaiannya pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini sangat mudah terjadi dikarenakan kekuasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berada pada satu partai. Yang kedua yaitu garis tanggung jawabnya lebih jelas. Batas tanggung jawab dalam setiap pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Yang ketiga, pengawasan dari parlementer terhadap kabinet lebih ketat. Hal ini membuat kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam mengerjakan pemerintahan.
Yang keempat, pemerintahan Singapura fokus terhadap kesejahteraan rakyat. Di Singapura ini, pemerintah harus mengambil kendali untuk mengembangkan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan materialnya. Dan yang kelima, yaitu Singapura sangat menegakkan keadilan. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Wulan. Pasti kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, selanjutnya, apa saja kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer yang ada di Singapura? Untuk ini, mohon dijelaskan, Kak Oriza. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan membahas kekurangan sistem parlementer di Singapura. Poin pertama, menjelaskan kebebasan masyarakat untuk ikut berperan dalam politik menjadi terbatas atau kurang, karena secara tidak langsung terhambat. Sebab keputusan politik lebih ditentukan oleh partai penguasa, yaitu PAP atau People Action Party, yang merupakan partai politik terbesar di Singapura dan merupakan salah satu dari 3 partai politik kontemporer yang diwakili di Parlemen Singapura. Kemudian, poin kedua, parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat. Demikian juga sebaliknya. Karena posisi badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga mengakibatkan kurang stabilnya sistem pemerintahan dan dimungkinkannya persaingan yang kotor antar institusi dapat terjadi. Poin ketiga, sikap pemerintahan Singapura yang tidak sembarangan melakukan kerjasama ekstradisi dengan negara lain mengakibatkan negara ini menjadi surga para buron dari berbagai negara. Penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang ada yang mau menjelaskan dari Kak Indri yang tadi mungkin kepotong. Ya, silakan. Singapura menjadi salah satu pelopor industri yang maju di wilayah Asia Tenggara dan keadaan sosial di Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Penduduk di Singapura juga sangat beragam lah. Lalu untuk itu, anutan agama sebagian masyarakat besar di sana menganut agama apa dan etnik terbesar di sana terdiri dari etnik apa? Serta sehari-harinya masyarakat Singapura menggunakan bahasa apa? Silakan, Kak Indri, mohon dijawab. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sosial di negara Singapura. Singapura termasuk negara dengan negara yang padat penduduknya. Penduduk di Singapura terdiri dari berbagai kelompok etnik. Lalu etnik terbesar di negara Singapura yaitu etnik Tionghoa dengan persentase sekitar 75%, lalu diikuti oleh etnik Melayu dengan persentase sekitar 14% dan India 9%. Lalu untuk agama di negara Singapura, agama apa sih yang banyak dianut oleh negara Singapura? Jadi negara Singapura itu sebagian besar masyarakatnya menganut agama Buddha dengan persentase terbesar yaitu 33%. Lalu diikuti oleh agama Kristen yaitu 18%, agama Islam 15%, 5,1% agama Hindu, dan sisanya sekitar 17% tidak beragama. Untuk bahasa sehari-hari, masyarakat Singapura menggunakan bahasa Inggris dan bahasa ibu yang meliputi bahasa Mandarin, Melayu, dan Hindia. Kurang lebih begitu penjelasan dari saya tentang sistem sosial. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Kak Indri. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman semuanya. Dapat disimpulkan, sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing dan dibedakan menjadi parlementer, komunis, demokrasi, dan kerajaan, serta mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara. Akhir kata, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.